Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya hendak memberikan pemahaman, penjelasan, atau memberikan sedikit pengetahuan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kepada umat beriman Gereja Katolik mengenai prosedur pemindahan ataupun penerimaan jabatan dari seorang pastor paroki. Mengenai prosedur pemindahan ataupun penerimaan jabatan dalam Gereja Katolik, semuanya itu telah diatur di dalam buku ini, buku Kitab Hukum Kanonik. Di dalam buku ini terdapat berbagai macam aturan yang memuat hak-hak dan kewajiban dari seluruh umat beriman dalam Gereja Katolik. Dan buku ini bisa dibaca oleh siapa saja, terlebih oleh seluruh umat beriman, sehingga dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, wawasan dan menjadi pegangan untuk kita dalam kehidupan bergereja. Dan termasuk prosedur pemindahan ataupun penerimaan jabatan, semua ada di dalam buku ini. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin seringkali bertanya-tanya mengenai pastor paroki yang bertugas di paroki kita. Mengapa pastor ini bertugas begitu lama? Sudah dari saya SD sampai saya kuliah, pastor ini masih bertugas. Sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih 15 tahun, pastor paroki ini masih bertugas di paroki ini. Tetapi ada juga pastor paroki yang hanya 1 tahun, bahkan beberapa bulan, ia sudah dipindahkan ke paroki lain atau ke tempat tugas atau jabatan yang lain. Kita mungkin seringkali bertanya-tanya mengenai hal itu. Dan pada kesempatan inilah saya hendak memberikan penjelasan atau pemahaman sedikit mengenai prosedur pemindahan ataupun penerimaan jabatan dari pastor paroki. Baik, jadi ada 2 hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yakni pemindahan dan penerimaan jabatan. Untuk yang pertama, mengenai pemindahan pastor paroki, itu telah diatur dalam buku Kitab Hukum Kanonik, dari kanon 1748 sampai 1752. Sedangkan mengenai penerimaan jabatan atau pemberian jabatan gerejawi, itu diatur dalam kanon 146 sampai kanon 155. Dan kita akan masuk pada bagian yang pertama, pokok pembahasan yang pertama, yakni mengenai prosedur pemindahan pastor paroki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kanon 1748, di sana ditekankan mengenai tujuan utama dari pemindahan pastor paroki. Tujuan utama yakni demi keselamatan jiwa-jiwa atau kebaikan jiwa-jiwa, ataupun untuk kebaikan dan kebutuhan manfaat gereja. Jadi pastor paroki ini dipindahkan atau dipertahankan itu dengan satu tujuan utama, yakni untuk kebaikan dan keselamatan jiwa-jiwa di paroki tempat ia bertugas. Jika pastor paroki itu mendatangkan suatu kebaikan yang membangun gereja atau paroki di mana ia bertugas, maka ia akan dipertahankan di situ. Tetapi jika tidak, maka ia akan dipindahkan. Tetapi jika di tempat lain membutuhkan bantuan, membutuhkan tenaga yang hanya bisa ditangani oleh pastor paroki yang sedang bertugas di tempat tertentu, maka pastor paroki itu akan dipindahkan untuk tugas yang lebih penting, lebih utama, demi kebaikan jiwa-jiwa yang lebih besar. Jadi dalam proses pemindahan ini, yang berhak untuk memberikan pemindahan pastor paroki ialah uskup. Dalam kanon 1749, jadi uskup yang berhak untuk memberikan pemindahan. Dan di situ juga dikatakan bahwa pastor paroki berhak untuk menyampaikan alasan-alasannya jika seandainya ia tidak mau pindah. Ia dapat menyampaikan alasan-alasannya itu secara tertulis. Dan jika
Sesudah hal itu dilakukan, pastor paroki itu masih menolak dan uskup menilai bahwa pemindahan harus dilaksanakan, uskup harus membuat dekret pemindahan dengan menetapkan bahwa setelah lewat jangka waktu tertentu, paroki akan lowong. Itu ada di Kanon 1751. Jadi, pastor paroki jika ia tidak mau pindah, tetapi uskup setelah pertimbangan yang matang mengatakan bahwa ia harus pindah dan diberikan batas waktu tertentu, tetapi pastor paroki itu tidak mau pindah sampai waktunya yang ditentukan itu telah habis, maka paroki di mana ia tinggal di situ akan dinyatakan lowong tanpa pemimpin. Meskipun pastor itu ada, tetapi paroki itu tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana sebuah paroki yang dipimpin oleh pastor paroki. Dan berakhirnya di dalam Kanon 1752 bisa dinyatakan bahwa, sekali lagi ditegaskan bahwa dalam prosedur pemindahan pastor paroki ini hendaknya mengutamakan kebaikan atau keselamatan jiwa-jiwa, dan itu yang menjadi hukum tertinggi dari kehidupan gereja kita. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua, yakni pemberian jabatan gerejawi. Di dalam Kanon 146, jabatan gerejawi tidak dapat diperoleh dengan sah tanpa pemberian kanonik profesio kanonika. Dalam Kanon 147, pemberian jabatan gerejawi terjadi melalui penyerahan bebas oleh otoritas gereja yang berwenang. Jadi otoritas yang berwenang yang dapat memberikan jabatan kepada mereka yang berhak menerima jabatan itu. Dalam hal ini ialah uskup untuk pengangkatan, misalnya untuk pengangkatan pastor paroki. Otoritas yang berwenang untuk pengadaan, membarui dan menyediakan jabatan, berwenang juga untuk memberikannya kecuali ditentukan oleh hukum lain. Jadi uskup itu yang berwenang untuk mengadakan, membarui dan bahkan meniadakan jabatan-jabatan pada saat ketika ia berwenang untuk memberikannya. Jadi seperti yang tadi dalam proses pemindahan pastor paroki, itu uskup juga berhak untuk memindahkan pastor paroki atau membarui tugas jabatannya karena telah diatur dalam Kanon 104. Dalam Kanon 154 dikatakan bahwa jabatan yang menurut hukum lowong tetapi yang kebetulan masih dimiliki secara tidak legitim oleh seseorang dapat diberikan asal dinyatakan sesuai dengan ketentuan bahwa pemilik itu adalah tidak legitim dan penyebutan pernyataan itu dibuat dalam surat penyerahan. Jadi dalam Kanon ini misalnya tadi di bagian prosedur pemindahan pastor paroki, di mana pastor paroki yang diminta untuk pindah tidak mau pindah, dan kemudian uskup menyatakan bahwa paroki itu lowong, dan kemudian didatangkan pastor paroki yang baru. Jadi pastor paroki yang sebelumnya itu yang tidak mau pindah ini, ia tidak mempunyai kuasa sedikit pun atas pastor paroki yang baru ini. Ia tidak berhak untuk mengatur dan lain sebagainya, karena ia tidak mendapatkan kuasa atau tidak diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus paroki yang telah diberikan kepada pastor paroki yang baru ini. Demikian saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian mengenai prosedur, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang Bapak Ibu Saudara sudah diberikan mengenai penjelasan tentang prosedur pemindahan dan pemberian jabatan dari pastor paroki. Dengan demikian akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang salah atau keliru, dan harapannya agar apa yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat, pemahaman,
bagi seluruh umat beriman dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati.